Ya, halo semua. Saya Jerry. Kita akan lanjut lagi video di playlist ini, membuat RESTful API dengan Node.js. Ini video ketiga. Nah, di video ketiga ini kita akan mulai instalasi Node.js-nya di komputer kita. Dan nanti kita juga akan bahas REPL. Apa itu REPL? Nanti kita bahas ya di video kali ini. Untuk instalasi Node.js-nya, teman-teman bisa masuk ke website ini, nodejs.org. Ini website resminya. Nanti saat kita masuk ke sini ada dua pilihan. Kita bisa install yang versi LTS, long term support, atau versi yang current nih, yang terakhir. Tapi kita pakai yang versi ini aja ya nanti ya, yang long term support, karena ini mungkin masih banyak fitur-fitur yang masih apa ya, under development, masih beta. Jadi kita pakai yang sudah stabil aja nih, yang LTS ini. Saat video ini dibuat, versinya itu 14.17.5. Mungkin bisa jadi nanti saat teman-teman lihat video ini versinya bisa sama atau bisa yang sudah yang terbaru gitu ya. Nah, untuk proses installnya kita klik aja ini, kita download. Kemudian saya download dulu aja. Oke, biarin kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kalau sudah selesai ini tinggal kita open aja. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Ini tinggal kita next aja, kemudian kita next lagi. Kemudian ini kita biarin foldernya di sana. Oke, kita next lagi, install. Oke, udah. Low aja, ini ada ini. Low aja, yes. Udah, tinggal kita tunggu nih proses instalasinya. Ada beberapa cara ya untuk install Node.js ini yang kita coba di video kali ini. Ini video cara yang termudah ya. Kita tinggal install aja Node.js-nya dari sini. Kemudian nanti kita sudah bisa gunakan. Ada satu lagi nanti yang pakai NVM Node Version Manager. Nanti kita bahas juga di video berikutnya, di video yang satu lagi setelah ini. Tapi kalau teman-teman cuma akan pakai satu versi Node, mungkin instalasi yang standar ini aja cukup ya. Cukup install versi yang terakhir atau yang ada, terus kita coba develop Node-nya. Oke, ini sudah selesai. Siap ini Oke, sampai di sini Node-nya sudah terinstall nih. Kalau teman-teman cuma butuh Node-nya, tidak akan berpindah-pindah versi, mungkin step instalasi yang ini aja cukup. Tapi kalau nanti ke depan teman-teman butuh pindah-pindah versi dari satu versi Node ke versi yang lain, mungkin akan mengerjakan project yang lain gitu ya, pakai Node versinya yang berbeda. Bisa jadi Node versi yang sebelumnya gitu harus bolak-balik berbeda versi. Nanti mungkin lebih cocok pakai yang instalasinya di npm Node Version Manager yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, di video kali ini kita udah install, harusnya udah selesai. Kita bisa tes, kita bisa cek hasil instalasinya, kita buka aja ini command prompt gitu ya. Nanti dari command prompt, dari DOS prompt atau dari terminal bisa kita coba ketik di gini. Node inv version gitu ya. Nah, ini versinya nih, versi yang sudah terinstall di komputer kita. Yang baru kita install tadi itu yang versi 14.17.5. Yang satu lagi saat kita install Node itu juga sudah terinstall npm-nya, Node Package Manager. Itu ya. Ini kita saat ini versinya 6.14.14. Nah, yang tadi saya bahas itu berbeda ya. Ini npm Node Package Manager dan yang satu lagi itu nvm Node Version Manager. Ya, namanya sedikit hampir sama ya. Tapi itu nanti kegunaannya beda. Kalau npm ini Node Package Manager atau sekarang mungkin sudah bukan Node Package Manager kali ya, termnya jadi beda-beda. Ini npm-nya kita bisa cek di sini. Ini dia ganti-ganti ya, istilahnya dia random ganti-ganti di sini. Mungkin dulu awalnya namanya Node Package Manager, tapi sekarang bisa berganti-ganti ini singkatannya. Nah, kalau Node Package Manager-nya ini, npm-nya ini berguna untuk kita mengambil atau menggunakan library-library yang sudah ada di Node, yang sudah dibuat untuk Node. Kita tinggal pakai aja library-nya. Kalau yang nvm Node Version Manager itu untuk membantu kita untuk berpindah-pindah versi Node.js-nya. Nanti kita bahas lebih detailnya di video berikutnya, tapi untuk video kali ini kita cukup sampai di sini. Kita bisa install Node versi terakhirnya aja nih. Sampai di sini kita sudah bisa pakai nih Node-nya nih. Nah, sekarang ini saya clear dulu.
Kita coba ya node-nya. Kita bisa ketik ini. Oh, sorry. Nanti setelah kita ketik node-nya, kita akan bahas REPL. REPL itu apa? REPL itu singkatan nih sebenarnya. REPL itu singkatan dari read, evaluate, print, dan loop. Maksudnya apa? Maksudnya node-nya pertama dia akan menerima read perintah dari kita, kemudian dia akan mengevaluate perintah yang kita berikan kepada node-nya, dan terakhir setelah itu dia akan print hasilnya dan loop, mengulang lagi menunggu perintah berikutnya. Gitu ya. Ini REPL. Kita bisa coba REPL itu dengan kita mulai ketik node gini. Nah, saat node-nya sudah terinstall, dia kasih tulisan seperti ini. Node-nya sudah terinstall versi berapa, dan kita akan masuk ke komen prompt-nya node nih. Dia menunggu perintah dari kita. Nah, saat dia menunggu perintah dari kita ini, kita bisa tuliskan JavaScript code yang kita mau eksekusi gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa dengan JavaScript, mungkin bisa kita tulis gini. Let A sama dengan 1 gitu ya. Kemudian let B sama dengan 2. Sampai di sini nih, di memori sudah ada variabel A dan variabel B gitu ya. Kita bisa tulis gini, let C sama dengan A plus B. Dia akan membuat variabel baru C yang nilainya diambil dari A ditambah B. Kalau kita ketik C, ini ada hasilnya 3 gitu ya. Atau kita juga bisa ketik lagi komen-komen JavaScript lainnya ya. Misalnya apa ya, net gini. SIRT akar dari 9 enter. Nah, 3 gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan REPL nih. Si node-nya kita ada di comment prompt-nya node, dia akan menunggu, dia akan meread perintah dari kita, mengevaluasi perintah dari kita, terus kemudian dia print, dan dia loop, dia menunggu lagi perintah selanjutnya. Kita bisa coba nih JavaScript yang lain nih, misalnya 4 sama dengan 4. Ini hasilnya apa? True, tuh dia udah kasih lihat tuh di bawah. Kalau sama dengannya 2, dia cuma membandingkan ini aja ya di JavaScript ya. Antara 4 sama ini nih, biarpun ini string sama ini apa integer, dia bandingkan dianggap sama nih. Tapi kalau kita mau pakai ini, sampai dibandingkan juga tipe datanya, ini baru false gitu ya. Ini string, ini integer, dia bilang ya false ya. Nah, ini JavaScript comment bisa kita tuliskan nih di sini nih, di Node.js-nya nih. Misalnya apalagi ya, misalnya hello, kemudian saya concat JS gitu ya, enter. Sorry, nggak ada tutupnya. Gini, JS gitu ya, untuk proses stringnya. Terus, nah sekarang kalau kita mau keluar dari REPL-nya ini gimana? Cara keluarnya itu kita ketik aja gini, titik exit gitu ya. Ntar nanti kita keluar tuh, balik lagi ke command prompt-nya Windows. Oke, ini saya clear dulu gitu ya. Kemudian kalau kan clear CSS. Kemudian saya jalanin lagi node, ada komen apa aja sih di dalam sini? Ini ada banyak ya, kita bisa ketik gini. Node, terus kita ketik titik help. Nah, itu komen-komen itu ada banyak tuh. Salah satunya tadi exit ya. Exit ini untuk kita keluar. Kita bisa clear CSS, kita masuk lagi. Nah, tadi komennya kan kita baru tuliskan yang sebaris-sebaris ya. Gimana kalau kita menuliskannya komennya lebih dari sebaris gitu ya. Saya gini dulu deh. Let C sama dengan tadi berapa? Ya 5 lah. Terus saya mau kondisi gini, if C sama dengan lebih besar dari 5. Kayak gini ya. Ini kan belum selesai nih komennya nih. Terus apa yang terjadi ya kalau kita enter ya? Nah, nanti si node-nya juga tahu nih kalau ini sebenarnya belum selesai. Kita bisa lanjutin nih komen kita nih. Console.log, kalau C-nya lebih besar dari 5, dia tulis di sini. C lebih besar dari 5, misalnya gitu ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita ini else, kita seperti ini. Ini karena belum selesai juga gitu ya. Kita enter, nanti node-nya masih nunggu nih perintah dari kita. Console.log, kemudian C kurang dari 5. Oke. Setelah kita tutup ini, dia baru akan eksekusi. Dia akan eksekusi, dia lihat nilai C-nya berapa, kemudian dia bandingkan di sini, dia akan masuk ke blok yang mana. Bentar, akhirnya masuknya ke blok yang ini ya, C kurang dari 5. Ini kalau lebih dari sebaris nih. Atau kita juga bisa pakai ini tadi, kalau kita help gini ya, kita lihat nih. Di sini ada komen yang namanya editor nih, editor.editor. Kita bisa ketik ini,
editor gitu ya. Nah, nanti kita masuk nih. Kayak kita masuk bikin file aja nih. Kita bisa bikin function-function di sini atau comment di sini nih. Macam-macam bisa kita, misalnya contoh ya, kita tulis aja function, kita bikin function perkalian variabelnya A sama B gitu ya, 2. Terus di sini nanti langsung aja return A kali B gitu ya, terus tutup. Terus kita bikin lagi function penjumlahan atau tambah A sama B juga, langsung return A plus B. Oke. Kalau sudah selesai, tinggal kita save aja nih. Di sini tulisannya ya, press Ctrl C to abort atau Ctrl D untuk balik ke REPL gitu ya. Kita tinggal to finish Ctrl D, kita tekan aja Ctrl sama D. Oke, sudah keluar, kita balik lagi ke REPL-nya, tapi function yang kita buat di sini dia sudah dikenali nih sama si REPL-nya. Misalnya perkalian. Nah, itu ya, perkaliannya sudah dikenali sama REPL-nya. Kita tinggal masukin nilainya aja. 10,7 gitu ya. Harusnya 70 tuh. Atau tambah 9,5 gitu ya, 14. Nah, ini fungsinya sudah ada di memory. Tapi kalau kita keluar dari REPL-nya, kemudian kita masuk lagi, ini dia sudah tidak kenal lagi nih yang tadi tuh function yang kita buat di dalam editornya tadi. Oke, itu mungkin sekilas ya tentang REPL, tapi kan kita tidak akan menuliskan code kita langsung di konsolnya, di DOS Chrome-nya seperti ini. Kita maunya kan kita akan tulis code kita di dalam satu file, kemudian kita eksekusi gitu ya, pakai Node. Nah, itu nanti yang akan kita coba ya di berikutnya. Di video kali ini kita bahas untuk instalasi Node-nya dulu di komputer teman-teman menggunakan yang paling sederhana ya. Kita download tadi instalasinya dari sini, dari websitenya Node.js, nodejs.org. Kita ambil yang terbaru, kemudian kita coba cek hasilnya di mana, di command prompt, dan kita coba menuliskan code pertama kita di Node.js. Oke, di video kali ini proses instalasi Node-nya sudah selesai. Berikutnya kita akan bahas yang tadi yang kita bahas ya, npm, Node Version Manager. Tapi kalau teman-teman cuma butuh Node satu versi aja, versi terbaru untuk digunakan, mungkin cukup sampai video ini, bisa skip ya video yang keempat. Tapi kalau teman-teman ada kebutuhan untuk berpindah-pindah versi Node-nya, misalnya lagi mau ngerjain project yang lain pakai versi yang lebih lama gitu ya, yang lebih di bawahnya harus berpindah-pindah versi. Nah, ini mungkin nanti bisa dimanfaatkan nih Node Version Manager-nya. Dibanding kita harus mendownload versi yang yang sebelumnya terus kita install, kalau kita mau balik lagi ke versi yang terakhir, kita install versi yang terakhir, bolak-balik seperti itu, lebih baik akan menggunakan npm. Kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.